Hai guys, hari ini kita akan melakukan wawancara dengan salah satu tokoh muda yang ada di Pembunan yang kemarin telah memenangkan kontesta Pilkades. Yang jadi mereka dia ini dari warga biasa, jadi kemampuan logistiknya dia tidak, ya intinya tidak sama seperti calon-calon yang lainnya. Jadi dia memenangkan pertarungan di wilayah Desa Pembunan. Ini saya mendatangi pemimpin muda yang berada di Desa Pembunan. Namanya Mas Slamet dari Hadi. Mas Slamet dari Hadi. Jadi Pilkades kemarin dia telah memenangkan pertarungan di Desa Pembunan ini dua calon Mas ya? Dua calon. Jadi dia dulu itu basicnya dari lembaga masyarakat, artinya dia seorang aktivis yang peduli lingkungan, peduli kemanusiaan, di mana dia mengabdikan dedikasinya dalam kepemudaan tersebut membantu para kaum duafa yang ada di wilayah Pumpungan dan sekitarnya. Jadi dia dedikasikan hidupnya untuk kemanusiaan. Mas, sampean hari ini kan sudah menjadi kepala desa. Iya. Kira-kira apa kesan-kesan sampean? Kok sampean itu motivasi ingin menjadi kepala desa itu awalnya seperti apa? Cita-citanya sebenarnya seperti apa? Ya, terima kasih Mas Mustaqim. Ini Mas Mustaqim teman saya dari kecil, dari dulu, dari mulai keluyuran kemana-mana, dan sekarang Mas Mustaqim sudah agak jadi orang yang lumayan berguna bagi nusa dan bangsa. Alhamdulillah untuk visi saya, jadi saya untuk mengabdikan diri di masyarakat itu yang pertama karena saya ingin merubah mindset daripada warga, khususnya warga Desa Pumpungan, bahwasanya orang yang jadi pemimpin itu bukan karena uang. Yang pertama itu, jadi seorang pemimpin itu yang pertama harus punya figur kepemimpinan. Jadi intinya pemimpin itu harus bisa mempunyai tujuan untuk mensejahterakan warganya. Jadi motivasi saya untuk menjadi seorang kepala desa yang pertama seperti itu. Terus yang kedua, saya ingin jadi memberikan motivasi kepada kaum muda bahwasanya era seperti ini yang harus jadi pemimpin adalah orang-orang yang pemuda. Jadi intinya orang-orang muda yang mempunyai jiwa pemikiran untuk perubahan yang lebih baik. Nah, seperti itu Mas Hakim. Nah, terus mungkin kedepannya nanti saya juga akan berusaha untuk membuat sebuah terobosan di mana nanti akan dari mulai penataan secara administrasi dari tingkat bawah mulai RT RW kita akan tata. Jadi setiap RT itu kita akan membuat satu kepengurusan yang sah, istilahnya kita ada kepengurusan dari mulai tingkat RT, ketua RT, sekretaris bendahara, dan beberapa tokoh pemuda yang bisa dilibatkan untuk kader inovasi di desa. Jadi intinya itu keberhasilan pemerintahan desa itu terletak pada inovasi di tingkat bawah, yaitu di tingkat RT. Jadi kalau seumpama RT itu sudah mempunyai inovasi dan mempunyai jiwa-jiwa korban dari tingkat bawah, itu insya Allah kita yang di pemerintahan desa tinggal mensuplai, tinggal memonitor, tinggal membantu apa yang dibutuhkan di tingkat lingkungan itu. Mas Heri, di Pumpungan ini ada berapa RT? 31 RT. 31 RT berapa kakak? 1470 kakak. Hak pilih? Hak pilihnya 3806 kemarin. Jadi gini Mas Heri, itu kan cita-citanya sama. Apakah selama ini masih membantu yang seperti dulu, orang yang tidak mampu
Kalau dulu kan di sekitar mungkin di tetangga desa Mas Heri juga membantu. Nah, ini terobosan yang pertama Anda ini saya kan mendengar ternyata ini pemerintah pusat itu belum melakukan, pemerintah daerah provinsi juga belum melakukan. Anda membuat terobosan memotong tunjangan perangkat desa itu apa benar? Betul. Bagaimana itu ceritanya? Jadi gini Mas, jadi untuk jumlah KK yang ada di desa Pumbungan itu sekitar 1470 KK. Dan di desa Pumbungan sendiri itu mendapatkan bantuan yang sudah berjalan selama ini adalah BPNT itu sebanyak 170 KK. Terus PKH 154 KK. Terus BLTDD karena ini ada statusnya status pandemi Covid itu dianggarkan 25% dari jumlah total dari dana desa. Jadi kita menganggarkan untuk 59 KK. Terus yang BST itu ada bantuan dari Kementerian Sosial, itu memang datanya sudah dari Kemensos, itu kita tidak diberi kewenangan untuk merubahnya. Jadi itu ada sekitar 212 KK. Terus BST yang dari bank itu ada lagi bantuan yang namanya BST dari bank. Itu sumber datanya itu bank sudah ada virtual account-nya, jadi langsung muncul di bank, kita terima data. Jadi dari bank seperti itu sekitar 57 KK. Jadi dengan total segitu kira-kira untuk keseluruhan warga desa Pumbungan kira-kira kurang berapa Mas? Kurang sekitar 270-an Mas. Akhirnya dengan kebijakan sampean memotong tunjangannya perangkat itu ya. Nah, jadi terus saya lanjutkan lagi dari bantuan sembako yang dari Dinas Sosial Kabupaten itu sekitar 250 KK. Jadi kekurangannya 270 KK. Jadi saya membuat inisiatif karena apa? Ini sifatnya bukan bicara masalah soal warga miskin. Kita itu berbicara soal terdampak Covid. Jadi berbicara soal kemanusiaan. Jadi saya membuat inisiatif, saya memotong tunjangan dari perangkat desa saya. Apa ada persoalan Mas dalam hal ini? Tidak ada Mas. Tidak ada. Jadi alhamdulillah semangat dari perangkat saya untuk membantu sesama dimulai dari sekarang alhamdulillah sudah bisa berjalan. Jadi sekitar 200 KK nanti akan mendapatkan bantuan sosial dari desa yang notabene itu iuran dari tunjangan perangkat desa. Mas, ini kan sudah mulai ada kejadian-kejadian dari desa-desa. Ada pemotongan dari BST, terus ada BLT juga dipotong oleh Pemdesnya. Apakah itu juga diberlakukan di Pumbungan? Tidak ada Mas. Jadi kita mengacu pada peraturan pemerintah yang di atas. Spesial pun tidak? Spesial pun tidak ada pemotongan. Seperti itu Mas. Jadi kita sesuai konsekuensinya, kita yang berada di bawah apapun yang terjadi tetap kita mengacu pada peraturan yang di atas. Mas, untuk pesan-pesan pemuda khususnya di Indonesia dan khususnya apa yang Anda lakukan ini kan sangat mulia. Apa untuk pemuda yang ada di Indonesia, bagaimana motivasi Anda untuk pemuda di Indonesia? Ya. Mungkin seperti itu. Nah, ini motivasi saya untuk pemuda seluruh Indonesia, terkhusus pemuda desa Pumbungan. Saya ingin menyarankan bahwasanya pemuda itu tidak boleh istilahnya tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bersama-sama untuk meringankan dalam keadaan wabah seperti ini, termasuk gerakan-gerakan sosial, termasuk untuk menjadi pemuda yang mempunyai terobosan, pemuda yang mempunyai jiwa pemikir, pemuda yang mempunyai jiwa untuk memberi bukan meminta. Itulah yang menjadi saran saya. Jadi pemuda itu, makanya saya mempunyai moto lakukan apa yang Anda bisa lakukan, karena kebaikan itu akan membawa Anda ke jalan surga. Jadi lakukan sekecil apapun kebaikan, insya Allah kebaikan itu akan membawa Anda menuju ke surga. Itulah motivasi saya untuk seluruh pemuda yang ada di Indonesia dan khususnya pemuda Pumbungan. Jangan takut untuk menjemput impian, karena seorang pemimpin intinya bukan dari kalangan yang banyak harta, bukan dari kalangan yang istilahnya banyak teman, tapi intinya yang punya mental untuk perubahan dan mempunyai visi yang jelas.
Seperti itu Mas. Oke, terima kasih Mas Heri. Jadi Mas Heri ini seorang pengagum Soekarnoisme dan juga pengagum Gus Durian. Jadi apa yang dilakukan oleh Soekarno, Gus Dur, maka diterapkan pada kesehari-hariannya oleh Mas Heri ini. Mas Heri dengar-dengar dulu juga pernah jadi bayan ya? Itu dulu mengganti bukan bayan karyawan desa tapi tidak resmi. Jadi mbah saya itu makanya dulu, motivasi untuk jadi pemimpin kepala desa. Iya. Oke guys, terima kasih. Kita bincang-bincang dengan sosok seorang pemuda yang kemarin telah memenangkan pertarungan Pilkades di tahun 2020 sampai 2024 Mas ya. 2024. Oke guys, kita tunggu lagi visi-visi 2026. visi misi calon-calon pemuda yang kreatif, yang peduli, yang produktif pada bangsa dan tanah air ini. Oke, selamat bertemu kembali. Salam.